Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hoiriah Maulid Nabila. Di sini saya akan memberikan video tutorial untuk pengerjaan 100% periode setelah atau akuisisi dengan kepemilikan penuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 100% periode setelah atau akuisisi dengan kepemilikan penuh. Di sini terdapat neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016. Berikut adalah neraca saldonya. Setelah itu kita akan melakukan pencatatan yang dimana terdapat soal, yaitu selama tahun berjalan PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 100 juta dikalikan dengan 100%, di mana nominal 100 juta ini berasal dari soal yaitu dividen sebesar 100 juta. Untuk 100%-nya ini, mengapa menggunakan 100%? Karena kita menghitung menggunakan akuisisi kepemilikan penuh. Jadi untuk jurnalnya yaitu kas pada investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 100 juta. Untuk yang kedua yaitu mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 250 juta dikalikan dengan 100%, di mana nominal 250 juta ini berasal dari soal yaitu laba bersih sebesar 250 juta. Yang jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Untuk yang ketiga yaitu menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, yaitu sebesar 5 juta dikalikan dengan 100%, di mana nominal 5 juta ini berasal dari diferensial 60 juta dialokasikan ke sisa manfaat aset, yakni 12 tahun. Maka setiap tahun diferensial akan diamortisasikan sebesar 5 juta yang berasal dari 60 juta ini dibagikan dengan 12 tahun. Yang dimana jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Untuk yang keempat yaitu mencatat penurunan nilai goodwill, yaitu sebesar 25 juta dikalikan dengan 100%. Nominal 25 juta ini berasal dari nilai wajar PT Andalas lebih rendah 25 juta dari nilai tercatat saat ini. Dikarenakan realisasi penghasilan yang diberikan lebih rendah dari ekspektasi penghasilan ketika melakukan investasi. Yang dimana jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta. Setelah melakukan pencatatan, kita akan melakukan perhitungan jurnal eliminasi per 30 Desember 2015. Yang dimana yang pertama yaitu saldo 1 Januari 2015. Pada bagian rasio ini terdapat 100 dibanding 0, dimana maksud dari hal ini yaitu karena kita menggunakan akuisisi kepemilikan penuh yaitu 100%, maka rasionya yaitu 100 banding 0. Untuk investasinya yaitu sebesar 1.605.000.000 diperoleh dari modal saham sebesar 800 juta ditambahkan dengan saldo laba 550 juta, kemudian ditambahkan dengan tanah sebesar 210 juta, dikurangkan dengan bangunan 60 juta, dan ditambah akumulasi penyusutan sebesar 5 juta, dan ditambahkan dengan goodwill sebesar 100 juta, yang nanti hasilnya akan menghasilkan sebesar ini, yaitu 1.605.000.000.
Kemudian untuk laba bersihnya yaitu 250 juta. Untuk dividen yaitu sebesar 100 juta. Kemudian penyesuaian yaitu sebesar 20 juta. Diperoleh dari akumulasi penyusutannya ini dikurangkan dengan goodwill yaitu sebesar 25 juta. Dan hasilnya yaitu sebesar 20 juta. Akumulasi penyusutan ini diperoleh dari menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan yaitu sebesar 5 juta. Kemudian untuk goodwill 25 juta yaitu diperoleh dari mencatat penurunan nilai goodwill. Dan untuk saldo 31 Desember 2015 yaitu untuk investasi sebesar 1.735 juta, kemudian modal saham 800 juta, saldo laba 700 juta, tanah 210 juta, bangunan 60 juta, akumulasi penyusutan 10 juta, dan goodwill 75 juta. Untuk yang selanjutnya yaitu melakukan jurnal eliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta. Nominal ini diperoleh dari neraca saldo yang ada di atas, yaitu pada bagian penghasilan dari anak usaha, yaitu 230 juta. Kemudian, pada dividen diumumkan yaitu senilai 100 juta. Hal ini diperoleh dari bagian investasi pada bagian dividen yaitu sebesar 100 juta. Untuk investasi pada PT Andalas ini yaitu sisa dari 230 juta dikurangkan dengan 100 juta. Maka sisanya ditaruhkan pada bagian kredit yaitu investasi pada PT Andalas. Untuk yang keenam yaitu mengeliminasi saldo awal investasi, yaitu jurnalnya saham biasa PT Andalas 800 juta, yaitu diperoleh dari perhitungan jurnal eliminasi yaitu 800 juta. Kemudian untuk saldo laba yaitu 550 juta diperoleh dari saldo laba ini. Kemudian untuk diferensial yaitu 255 juta yaitu diperoleh dari perhitungan jurnal eliminasi pada bagian tanah sebesar 210 juta dikurangkan dengan bangunan 60 juta ditambahkan dengan akumulasi penyusutan sebesar 5 juta dan ditambahkan dengan goodwill sebesar 100 juta. Untuk pada bagian kredit yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta. Hal ini didapat dari perhitungan jurnal eliminasi pada bagian investasi saldo 1 Januari 2015 yaitu senilai 1.605 juta. Untuk yang ketujuh yaitu mengeliminasi pengalokasian diferensial, yaitu jurnalnya tanah 210 juta diperoleh dari sini. Kemudian untuk goodwill-nya 100 juta dan akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan yaitu 5 juta. Nominal ini diperoleh dari akumulasi penyusutan dan goodwill-nya yaitu sebesar 100 juta. Kemudian untuk bangunan dan peralatan sebesar 60 juta yaitu diperoleh dari bangunan pada perhitungan jurnal eliminasi. Kemudian untuk diferensialnya berasal dari tanah dikurangkan dengan bangunan, kemudian ditambahkan dengan akumulasi penyusutan, kemudian ditambah dengan goodwill sebesar 255 juta. Untuk yang selanjutnya yaitu mengeliminasikan pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar 5 juta. Hal ini didapat pada sini atau bisa diperoleh dari menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan ini.
Untuk yang selanjutnya yaitu mencatat penurunan nilai goodwill. Jurnalnya yaitu kerugian penurunan nilai pada goodwill sebesar 25 juta. Nominal ini diperoleh dari perhitungan jurnal eliminasi. Pada nominal ini sebesar 25 juta. Kemudian yaitu selanjutnya kita akan mengisikan kertas kerja konsolidasian per 31 Desember 2016 dari jurnal-jurnal yang ada di atas, kita masukkan ke dalam kertas kerja ini. Yang contohnya yaitu pada penghasilan dari anak usaha, yaitu 230 juta. Untuk jurnal eliminasinya yaitu sebanyak 230 juta ini diperoleh dari mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu pada bagian laba PT Andalas, yaitu 230 juta ditaruhkan pada penghasilan dari anak usaha, yaitu 230 juta, yang konsolidasiannya yaitu 0. Kemudian untuk beban penyusutannya yaitu 250 juta ini pada PT Nusantara, ditambahkan 25 juta, kemudian dikurangkan dengan kreditnya yaitu sebesar 5 juta, yang hasil konsolidasiannya sebesar 270 juta. Di mana 5 juta ini berasal dari sini, beban pengeliminasian pengakuan penyusutan aset teridentifikasi. Dan seterusnya pun seperti itu. Caranya pun sama, tinggal ditambahkan ataupun dikurangkan sesuai dengan jurnal yang ada di atas. Kemudian setelah dari kertas kerja di atas, kita laporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2016 periode setelah kombinasi bisnis, di mana yaitu kas dan setara kas sebesar 1.845 juta. Nominal ini berasal dari kertas kerja yaitu pada bagian kas dan setara kas senilai 1.845 juta pada bagian ini. Kemudian untuk piutang usahanya yaitu sebesar 1.500 juta. Hal ini sama diperoleh dari kertas kerjanya yaitu pada bagian piutang ini 1.500 juta. Dan ini semua mulai dari kas dan setara kas, piutang, persediaan tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan merek dagang, akumulasi amortisasi, investasi pada PT Andalas, kemudian dengan goodwill, utang usaha, utang obligasi, saham, saldo laba. Hal ini nanti dimasukkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian yang hasilnya nanti akan seperti ini. Kemudian untuk total asetnya yaitu sebesar 9 miliar 30 juta. Begitu juga dengan total liabilitas dan ekuitas, yaitu sebesar 9 miliar 30 juta. Sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.